Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan. Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik pencinta mutiara iman. Seorang ayah yang baru memiliki bayi bertanya kepada saya, apakah benar peran seorang ayah salah satunya menjadi nabi? Lalu saya menjawab, ya, bukan hanya satu peran, tetapi 3 peran. Setiap ayah dipercayakan dengan 3 tanggung jawab atau tugas, dan ketika tugas ini telah diteladani oleh Kristus sendiri. Secara tradisional, tugas ini dikaitkan dengan imam yang ditabiskan, tetapi tugas-tugas ini berlaku bagi para ayah keluarga yang juga berbagi dalam peran imamat meskipun bukan yang sakramental. Dalam buku Catholic Gentleman, 3 tugas tersebut adalah: yang pertama, tugas untuk mengajar berdasarkan peran Kristus sebagai nabi. Yang kedua, tugas untuk menguduskan berdasarkan peran Kristus sebagai imam. Yang ketiga, tugas untuk mengembalakan berdasarkan peran Kristus sebagai raja. Hari ini kita akan belajar bersama tugas pertama, yaitu berperan sebagai nabi untuk mengajar. Sepanjang perjanjian lama, Allah sering memanggil seorang manusia yang disebut nabi, yang misi utamanya adalah untuk memberitahu orang-orang Yahudi tentang kebenaran. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah nabi utama. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang guru kenabian, seorang pengungkap kebenaran. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus tentang misinya, dia menjawab, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Peran kenabian ini mendefinisikan kehidupan dan pelayanan Kristus, dan seperti dia, kita para ayah dipanggil untuk mengumumkan dan mengungkapkan kebenaran tentang Allah kepada keluarga kita. Karena peran ayah adalah menjadi guru, maka keluarga adalah sekolah. Ketika kita berpikir tentang pendidikan, kita biasanya mengasosiasikannya dengan tempat di mana orang memberi pengajaran. Demikian juga dengan pendidikan agama yang diadakan di paroki kita masing-masing. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa pendidikan agama harus dilakukan terlebih dahulu dan terutama di dalam keluarga. Setelah memberikan hukum perjanjian lama, Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengajar anak-anak mereka terus-menerus. Dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian juga gereja selalu mengakui orang tua sebagai pendidik utama anak-anak mereka. Keluarga adalah gereja domestik, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana iman dan kesalehan yang mendefinisikan rumah Katolik. Gereja merangkum ini dengan indah dalam katekismus yang pernah dibahas di video pengantar Orang Tua Katolik. Jika keluarga adalah sekolah pendidikan agama, maka sang ayah adalah kepala sekolah, kepala pendidik, dan guru kenabian iman. Mengapa?
Mungkin hal ini tidak akan populer untuk mengatakannya di zaman sekarang. Ayah adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Para ayah dipercayakan oleh Allah dengan otoritas yang sah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggembalakan dan merawat keluarga mereka, sama seperti Kristus memperhatikan dan mengembalakan gereja. Dengan wewenang ini sebagai kepala rumah tangga, ayah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anaknya berada di jalan Allah. Dan pada saat kematiannya, setiap ayah lebih dari siapapun akan menjawab di hadapan Tuhan seberapa baik dia telah memenuhi tugas yang berat ini. Meskipun ayah sebagai nabi mungkin bukan suatu konsep yang sulit, tetapi mungkin para ayah bertanya bagaimana menerapkan pemahaman ini, terutama jika dahulu ayah Anda tidak menjadi model dalam mengajar Anda tentang hal ini. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa anak-anak akan belajar lebih banyak dengan teladan Anda daripada dengan kata-kata Anda, meskipun apa yang Anda katakan tentu saja penting. Berikut ini adalah beberapa ide tentang bagaimana menjalankan peran Anda sebagai guru kenabian keluarga Anda. Yang pertama, berdoalah dengan anak-anak Anda pagi dan sore. Yang kedua, berkatilah mereka setiap hari, mungkin sebelum sekolah atau sebelum tidur. Yang ketiga, mempelajari katekismus. Katekismus mungkin tidak banyak dibaca, tetapi katekismus adalah cara yang bagus untuk mengajari anak-anak Anda iman dengan cara yang sederhana dan lurus ke depan. Tentu saja katekismus Gereja Katolik terlalu berat untuk seorang anak. Jadi saya merekomendasikan YUCAT seperti ini. Yang keempat, jadilah murid dari iman itu sendiri. Anda tidak bisa mengajarkan apa yang tidak Anda ketahui dan imani. Yang kelima, sering menerima sakramen. Yang keenam, meminta maaf ketika Anda bersalah terhadap anak-anak. Ini membutuhkan banyak kerendahan hati, tetapi itu akan mengajarkan mereka kekuatan akan pengampunan. Yang ketujuh, ajari mereka tentang kehidupan orang-orang kudus. Lupakan Batman dan Spider-Man. Gereja memberi kita ribuan pahlawan super kehidupan nyata. Yang kedelapan, sering berdoa. Santo Yohanes Paulus II memulai jalannya menuju keimamatan ketika bangun di tengah malam dan melihat ayahnya berdoa. Kehidupan doa seorang ayah sangat kuat. Kedelapan, dengarkan kebutuhan dan keprihatinan mereka. Kesembilan, ajak mereka ke misa dan bukan hanya di hari Minggu. Kesepuluh, membaca buku rohani bersama yang sesuai dengan usianya. Kesebelas, jadilah diri Anda sendiri. Anak-anak memiliki kemampuan yang kuat untuk mendeteksi kemunafikan. Mereka akan tahu jika Anda berpura-pura. Ke-13, jadilah setia. Jika Anda memberitahu anak-anak Anda bahwa Anda akan melakukan sesuatu, Anda lebih baik melakukan segala daya upaya Anda untuk mewujudkannya. Beberapa hal yang lebih menghancurkan bagi seorang anak daripada ayah mereka yang tidak setia atau memegang pada kata-katanya. Kesetiaan mengajarkan mereka tentang kesetiaan Tuhan. Nomor 14, menderita dengan baik. Menderita dengan penuh semangat adalah hal mendasar bagi iman Katolik. Ajari anak-anak Anda untuk mempersembahkannya dengan Anda melakukannya sendiri. Ke-15, cintailah ibu mereka. Pernikahan bermasalah semakin sering terjadi akhir-akhir ini, dan itulah sebabnya mengapa semakin penting bagi Anda mencontohkan cinta sejati dengan berkorban untuk istri Anda. Ajari anak-anak Anda betapa Kristus sangat mengasihi gereja dengan cara Anda mengasihi istri Anda. Yesus memberi contoh bagi kita peran kenabian.
dan pengungkapan kebenaran yang harus kita miliki dalam keluarga kita. Yesus menggambarkan seluruh hidupnya sebagai misi untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kita juga harus memberikan kesaksian tentang kebenaran dalam kata-kata dan teladan kita, memperlihatkan kepada anak-anak kita seperti apa cinta seperti Kristus dan mengajarkan kepada mereka kebenaran tentang iman Katolik dan Apostolik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya. Kurang seisi rumahku akan selalu menyembahmu.